Niat Israel melanjutkan perang dan memperluas operasi militernya di jalur Gaza terkendala masalah besar di internal militer. Mengutip dari Tribun News, pada 7 Agustus, militer pertahanan Israel menyetujui untuk pertama kalinya bahwa pembentukan batalion cadangan yang anggotanya terdiri dari prajurit berusia di atas 50 tahun. Imbas kekurangan personil yang parah. Diketahui batalion cadangan adalah unit tempur yang berasal dari divisi cadangan, yakni jalur militer yang memobilisasi warga sipil melalui aturan wajib militer. Langkah ini dinilai menunjukkan tekanan signifikan terhadap kekuatan personil IDF, serta memicu kekhawatiran soal kesiapan dalam operasi yang lebih luas. Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperluas operasi militer di jalur Gaza menuai penolakan dari kalangan petinggi militer. Mengutip dari Tribun News, dilaporkan 3 pejabat Israel yang mengetahui pertemuan internal mengungkapkan bahwa Kepala Staf IDF Eyal Zamir menolak usulan Netanyahu untuk mengambil alih wilayah Gaza yang belum dikuasai Israel. Penolakan itu disampaikan melalui pertemuan tertutup selama 3 jam pada 6 Agustus 2025 yang disebut berlangsung tegang. Zamir memperingatkan Netanyahu bahwa langkah tersebut bisa memicu kehadiran militer Israel yang berkepanjangan di wilayah yang ditinggalkan 20 tahun lalu. Ia juga menilai penguasaan penuh Gaza berpotensi membahayakan para sandera Israel yang masih ditahan kelompok perlawanan Palestina. Menurut data militer Israel, sekira 75% wilayah Gaza kini telah berada di bawah kendali IDF sejak perang pecah hampir 2 tahun lalu. Dilaporkan juga bahwa Netanyahu ingin memperluas operasi untuk menekan Hamas, sekaligus menutupi kegagalan IDF membebaskan sandera. Kantor Netanyahu mengonfirmasi adanya pertemuan tersebut namun menolak memberikan komentar. Pihak militer juga belum merespon hingga saat ini. Pemimpin Ansar Allah Abdul Malik Al-Houthi mengecam pengepungan di jalur Gaza, serta menolak wacana pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina. Mengutip dari Al-Mayadin bahwa ia menyerukan dukungan besar-besaran terhadap rakyat Palestina dan menyebut militer IDF Israel hingga sekutunya melakukan kejahatan perang. Pada Kamis 7 Agustus 2025, Al-Houthi menegaskan blokade Angkatan Laut Yaman yang menargetkan pengiriman terkait Israel tetap berlaku penuh. Ia menyatakan blokade itu efektif dan berhasil menutup pelabuhan Al-Raras atau Eilat. Al-Houthi mengungkapkan Ansar Allah pekan ini melancarkan serangan dengan 14 rudal dan drone. Serangan itu menargetkan Bandara Alit serta lokasi di Yafa, Haifa, dan Askalan, termasuk operasi laut di Laut Merah Utara. Berbicara soal Gaza, Al-Houthi menuding Israel melakukan kampanye kelaparan sistematis yang sudah berlangsung 5 bulan. Ia menilai penderitaan rakyat Palestina kian memburuk sejak bantuan kemanusiaan diblokir untuk masuk ke Gaza. Namun, ia meyakini Israel tidak akan mampu menguasai Gaza sepenuhnya dan perlawanan Palestina akan terus berlanjut. Ketegangan politik Lebanon memanas seusai kabinet membahas rencana pelucutan senjata di luar kendali negara. Menteri Pembangunan Administratif Lebanon Fadi Maki menilai keputusan besar tanpa kehadiran menteri dari Gerakan Amal dan Hizbullah tidak akan menguntungkan publik. Maki menyampaikan peringatan tersebut sehari setelah Perdana Menteri Nawaf Salam menugaskan Angkatan Darat Lebanon untuk menyusun rencana pengendalian senjata. Rencana ini harus diserahkan ke kabinet paling lambat pada 31 Agustus 2025. Mengutip dari Al-Mayadin, menteri dari Hizbullah dan Gerakan Amal memilih keluar ruangan sebagai bentuk protes. Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan asing terhadap Lebanon. Hizbullah mengecam keputusan kabinet dan menyebutnya sebagai dosa berat yang melemahkan kedaulatan negara. Mereka menilai keputusan ini memberi keuntungan politik bagi Israel yang gagal dicapai lewat jalur militer. Para pemimpin Yahudi dari 18 negara menegur Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan citra Israel dan memicu antisemitisme di seluruh dunia. Melalui surat terbuka, tepatnya ribuan pemimpin komunitas Yahudi di seluruh dunia menyatakan dukungan terhadap keberadaan Israel sebagai tanah air Yahudi. Namun menilai langkah pemerintah saat ini membawa kerusakan jangka panjang bagi Israel dan komunitas Yahudi global. Mengutip dari Ynet News pada
8 Agustus bahwa mereka menilai kebijakan dan retorika Netanyahu tidak hanya mengancam kedudukan internasional Israel, tetapi juga kesejahteraan dan keamanan komunitas Yahudi di diaspora. Para penandatanganan menyerukan agar Israel memastikan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, mencapai kesepakatan pembebasan sandera dan mengakhiri perang, serta menolak pemukiman kembali Gaza atau pengusiran warga sipil Palestina. Mereka juga mendesak organisasi Yahudi di seluruh dunia untuk menolak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.